Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minin as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik dan pengatur zagat raya beserta isinya. Dialah asal kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik yang zahir maupun yang batin, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa menunaikan salat Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Gema takbir, tahmid dan tahlil kita kumandangkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan menampakkan rasa bahagia dan riang gembira, dengan tetap berkomitmen untuk menyempurnakan kemenangan ini dengan amal ibadah lainnya setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya, seperti bersilaturahim, melaksanakan puasa Syawal, puasa Senin Kamis, menjaga salat tepat waktu, berjamaah di masjid, salat malam, bersedekah dan lain sebagainya. Di hari raya ini pula kita juga tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada orang tua kita dan memuliakan mereka. Jika mereka masih ada, datangilah dan peluk mereka, cium tangannya, minta maaflah atas segala kesalahan kita, kelalaian dan kekurangan kita, kekurangan untuk memuliakannya. Mohonlah doa dan restunya. Ingat, ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Jika mereka sudah meninggalkan kita, mendahului kita, sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzakh, kita ziarahi makamnya, doakan mereka, semoga diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diterangi alam kuburnya, dijauhkan dari siksa dan fitnah kubur. Ingat, dulu ibu yang melahirkan kita, mengurus dan mendidik kita dengan susah payah. Ayah yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dan menyekolahkan kita. Kini beliau sudah tiada. Kini belayan lembut dan pelukan hangat mereka sudah tiada lagi. Kita masih ingat betul, merekalah bahkan yang pertama kali mengajak kita ke tempat ini untuk salat Id seperti hari ini. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita datangi saudara, kerabat, tetangga dan handai taulan. Saling bermaafanlah dengan mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dibuktikan dengan saling bersalaman, musafahah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafaraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Duduk berbarisnya kita di tempat ini semoga menjadi simbol bahwa kita semua adalah saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan,
Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita dekat, kita bersahabat, dan tidak ada perbedaan derajat. Semua saling menyayangi dan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dulu ruh-ruh kita berbaris-baris di alam arwah, sebagaimana sabda Nabi, al-arwah junudun mujannadah, kini di sini kita berbaris-baris, dan semoga nanti juga kita berkumpul dan berbaris di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barisan ini semoga menjadi simbol persatuan umat. Semoga kita semua menjadi umat yang tidak mudah tercerai-berai, diadu domba sehingga hilang kekuatan dan wibawa. Yang tersisa hanyalah rasa takut, inferior, dan tak berdaya di hadapan orang-orang kafir yang zalim. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Karena itu firman Allah, berpegang teguhlah dengan agamanya dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tahun depan kita memasuki tahun politik. Semoga kita semua bisa menyikapinya dengan bijaksana. Semoga pesta demokrasi di negeri ini tidak merusak ukhuwah Islamiyah antara kita. Barisan ini harus menjadi simbol modal, simbol kesiapan, dan simbol kekuatan umat menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Umat Islam, khususnya generasi mudanya, harus siap menghadapi kemajuan teknologi yang begitu cepat, yang pengaruhnya begitu dahsyat, merasuk ke setiap sendi kehidupan kita, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan keamanan. Kita harus memiliki kekuatan iman, keyakinan, ideologi, independensi politik, kemandirian ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan militer. Dalam kehidupan kita sekarang ini, hampir semua hal diselesaikan dengan internet. Internet of Things. Bahkan kini para ahli sudah berhasil membuat artificial intelligence, perangkat atau aplikasi yang kecerdasannya mampu menyaingi kecerdasan manusia. Tentu banyak hal positif yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari internet ini. Internet dapat mempermudah segala kehidupan kita. Tetapi hal negatifnya pun tidak bisa kita nafikan. Termasuk di dunia pendidikan. Para praktisi pendidikan kini sedang direpotkan dengan adanya ChatGPT, sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence, yang dengan aplikasi tersebut seorang mahasiswa bisa membuat skripsi, tesis, disertasi dengan cara yang curang. Karena itu kita sangat membutuhkan hal untuk dapat menangkal dampak-dampak negatif tersebut. Dampak-dampak negatif dari teknologi tersebut. Kita tidak bisa menghindar dari kemajuan zaman. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang harus kita pikirkan dan lakukan adalah bagaimana caranya agar generasi muda muslim bisa arif dan bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang kita butuhkan adalah akidah yang lurus dan kokoh,
yang mampu membuahkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Inilah yang diajarkan agama. Kita butuh agama untuk menjadi cerdas, banyak ilmu, bisa menghitung cepat, bisa bekerja cepat. Kini internet bisa membantu kita. Banyak alat dan program aplikasi internet yang bisa kita gunakan. Tetapi untuk menjadikan kita atau anak-anak kita memiliki akhlak mulia, memiliki sifat jujur, disiplin, rajin, punya rasa empati, soleh, taat beribadah, dan seterusnya. Tidak ada aplikasi, tidak ada alat ataupun program internet yang bisa membantu kita. Hal ini tetap harus dimulai dari keluarga. Peran orang tua. Orang tua harus bekerja sama dengan sekolah, dengan pesantren, dan masyarakat. Harus ada kontrol dan pembinaan yang ketat dari ketiga elemen tersebut, agar akhlak atau moral generasi muda kita baik, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kecerdasan intelektual tidak cukup, perlu adanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual agar seorang anak bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengatasi segala permasalahan hidupnya, memiliki kesehatan emosional dan dapat meraih kebahagiaan spiritual. Untuk menanamkan kedua kecerdasan terakhir ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, perlu strategi, perlu upaya, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mari bergandeng tangan untuk terrealisasinya hal ini. Kita harus menanamkan paradigma Islami, cara pandang Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa manusia ini bukan hanya fisik, bukan hanya yang sifatnya material, tapi juga yang terpenting adalah ruh atau spiritual. Jika unsur fisik berasal dari tanah dan kembali kepada tanah, Allah katakan unsur fisik manusia itu tercipta dari tanah. Inni khaliqum basyaram min tin. Maka ruh itu dari Allah, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika fisik akan hancur dengan datangnya kematian, maka ruh tidak akan hancur. Ia akan kembali kepadanya. Unsur ruh inilah inti dari kemanusiaan kita. Jika bersih ruh kita yang berada di dalam kolbunya lurus, kolbun salim, maka selamatlah diri kita. Pengenalan inilah yang diajarkan di dalam ibadah saum, puasa. Puasa adalah ibadah lahir sekaligus ibadah batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah instrumen penting dari agama untuk menciptakan keseimbangan itu. Dengan puasa kita bisa mendapatkan kesehatan fisik, mental dan spiritual sekaligus. Dengan menahan makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa, hawa nafsu terkendali. Dengan menahan perut, kemaluan dan hati dari berbuat dosa dan maksiat, maka seseorang akan memiliki filter ilahiyah, furqan, yaitu basirah yang dapat dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah buah dari puasa yang didasarkan pada imanan wahtisaban. Puasa yang ikhlas, tidak dicampuri oleh unsur riya di dalamnya. Inilah inti ajaran ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jikapun engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Terakhir, semoga hari raya ini dapat kita rayakan tanpa merusak nilai kemenangan itu sendiri. Semoga lebaran kita ini tidak menjadi ajang bagi kita untuk pamer harta kekayaan.
anak keturunan sombong akan pekerjaan dan jabatan, dan lain sebagainya. Bagi yang mudik dari kota, mudik seyogianya memberi pelajaran bahwa kita rindu pulang, rindu ke kampung halaman, rindu tempat di mana kita dilahirkan, rindu bersua dengan orang-orang tersayang. Dunia ini ibarat petualangan dan manusia adalah sang musafir jalanan. Seberapa jauh pun manusia berpetualang, ia pasti akan pulang. Pulang ke kampung asal, negeri keabadian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.